api adalah lubang keluar di permukaan bumi yang mengeluarkan lava, abu, dan gas. Gunung api terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan tekanan magma di dalam bumi. Ada dua jenis letusan gunung api, yaitu yang pertama, letusan tenang atau lava mengalir pelan, dan yang kedua, letusan eksplosif atau ledakan besar. Akibat letusan gunung api, yang pertama, dampak negatif. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan kerugian ekonomi. Yang kedua, dampak positif. Letusan gunung api juga dapat membawa dampak positif seperti tanah yang subur, energi panas bumi, dan pemandangan yang indah. Letusan gunung api di Indonesia. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Letusannya pada tahun 2010 menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Yang kedua, kisahnya letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 dan menyebabkan tsunami yang menghancurkan beberapa kota di pantai barat Sumatera. Gunung yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera ini pernah meletus hebat. Kekuatan letusannya sama dengan 30.000 kali bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Letusan Gunung Krakatau pada 1883 menyebabkan tsunami setinggi 42 meter dan berjarak hingga 34 km. Korban tewas mencapai puluhan ribu jiwa. Bahkan suhu global turun 1,2 derajat Celcius dan juga tidak pernah normal kembali sampai tahun 1888. Akibat letusan ini, 2/3 bagian dari Krakatau runtuh dan menghasilkan gunung baru bernama Gunung Anak Krakatau. Letusan gunung api dapat mengajarkan kita tentang pentingnya persiapan, peringatan dini, dan tindakan cepat dalam menghadapi bencana. Menghindari bahaya gunung api. Yang pertama, peringatan dini. Peringatan dini dapat dilakukan dengan memantau aktivitas gunung api menggunakan alat-alat seperti seismografi dan GPS. Yang kedua, persiapan sebelum meletus. Sebelum gunung api meletus, penting untuk membuat rencana evakuasi, menyiapkan tas darurat, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Yang ketiga, tindakan saat meletus. Saat gunung api meletus, penting untuk mengikuti arahan petugas, segera mengungsi ke tempat yang aman, dan menjaga keselamatan diri. Yang keempat, tindakan setelah meletus. Setelah gunung api berhenti meletus, penting untuk membersihkan abu vulkanik, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan kegiatan ekonomi. Kami berdua akan menjelaskan terkait erupsi Gunung Merapi yang akan kami simulasikan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Yang pertama, gunting, botol bekas ukuran sedang, ember, dan sendok. Sedangkan pada bahan, soda, cuka, pewarna hijau dan merah, koran, kertas manila hijau, rinso, lem hanakol. Siapkan air yang diisi pada ember. Langkah selanjutnya, gunting koran menjadi kecil-kecil. Setelah proses pengguntingan yang menjadi kecil-kecil, langkah selanjutnya adalah mengaduk koran hingga merata. Setelah proses perendaman selama 2 hari, koran yang sudah direndam akan dihancurkan kembali hingga menjadi bubur. Peraslah koran seerat-eratnya, kemudian sisa airnya dibuang. Lalu kemudian masukkan lem hanakol ke dalam koran, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, potong botol aqua ukuran sedang menjadi 2 bagian. Kemudian, simpan bagian ujung botol di atas kertas manila yang telah disediakan, lalu ditempelkan koran itu di bagian pinggirnya. Bentuk menyerupai Gunung Merapi. Selanjutnya, tambahkan rumput yang kecil, kemudian berserta dengan rumput yang kering. Ini bertujuan agar kelihatan indah.
Selanjutnya, gunakan pewarna hijau untuk mewarnai bagian luar Gunung Merapi. Tuangkan risau ke dalam wadah Gunung Merapi secukupnya saja. Kemudian, tuangkan soda secukupnya saja. Yang terakhir, tuanglah cuka yang telah dicampurkan dengan pewarna merah. Nah, teman-teman, di sini teman-teman dapat menyaksikan dan melihat bagaimana erupsi Gunung Merapi itu terjadi. Jadi, cuka dan soda kue berfungsi untuk menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang memicu letusan. Gas ini, teman-teman, menciptakan tekanan yang mendorong campuran berbusa keluar dari botol menyerupai lava yang mengalir saat gunung meletus.